Oke, halo guys. Hari ini Bu Endang akan nge-zoom lagi bareng alumni ya. Nah, kebetulan alumni kita ini saat ini ada yang dari, bukan ada ya, semuanya dari Institut Teknologi Dan Bisnis bisnis dan Bisnis Asia Asia. Malang ya. Nah, ini kita bersama-sama mereka ini dengan Bapak Ibu yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng ya. Yang menjadi narasumber saya nanti pada hari ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ini saya kenalkan dulu ya. Saya Endang, kebetulan saya juga ketua program studi di Teknologi Informasi, program magister ya di Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya ya. Nah, ada di sekitar saya di dalam Zoom ini ada Bu Rina, ada Pak Samsul, ada Pak Danang dan ada Pak Zainal Arifin ya. Monggo memperkenalkan diri. Silakan Bu, lady first, Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Indasari. Saya adalah alumni dari S2 STTS tahun 2014. Ya, jadi saat ini bekerja di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Kebetulan saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi dan Desain. Setelah lulus langsung punya jabatan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya monggo Pak Samsul memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya juga alumni dari STTS juga. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Kebetulan saat ini saya di prodi Sistem Komputer gitu. Jadi jabatannya Pak? Untuk saat ini saya menjabat sebagai Kaprodi Sistem Komputer, Bu. Oh ya. Iya, jadi punya jabatan juga ya. Berarti S2 ini sangat bermanfaat ya. Dengan jenjang karirnya Bapak Ibu semua ya. Sangat sekali Bu, bermanfaat ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari STTS. Amin. Jadi selama ini yang banyak sekali membantu pekerjaan kita lah. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan di STTS ini luar biasa pokoknya. Ini bukan pujian ya Pak ya, tapi real ya Pak ya. Ya. Monggo Pak Danang. Iya Bu, insya Allah real itu ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin. Monggo Pak Danang Arbian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Arbian Susio. Saya juga alumni dari STTS. Kebetulan sebelum di STTS dulu saya buka bengkel mobil. Kemudian karena tuntutan dari istri, karena istri sudah S2 duluan. Akhirnya saya dulu S2 juga. Kemudian pilihannya kemarin muter-muter, kebetulan istri mau muter di Surabaya, yang ketemu pertama itu STTS. Terus kemudian istri masuk ke sana, kok kelihatannya cocok untuk saya. Akhirnya saya didaftarkan ke sana. Sekarang ya Pak ya? Iya, kecemplung. Anaknya istri kayaknya Bu. Iya. Saya angkatan STTS angkatan 2012. Setelah lulus, sekarang di Institut Teknologi dan Bisnis Asia kebetulan diamanai sebagai ketua lembaga penjaminan mutu internal. Jadi ya alhamdulillah sekali. Apalagi kalau dosen yang terkenang tadi Pak Gun ya Bu Rina ya. Istimewa pokoknya Pak Gun itu. Istimewa sekali. Harapannya sih kalau S3-nya sudah buka sih bisa ke situ ketemu Pak Gun lagi. Amin. Monggo Pak ditunggu. Sekarang kita perkenalkan juga dengan Pak Zainal Arifin. Monggo Pak. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga alumni S2 STTS. Kebetulan saya angkatan 2011. Jadi saya sebenarnya barengan dengan Bu Rina dan Pak Samsul ini masuknya karena kita memang rombongan Ibu ya. Jadi bareng-bareng gitu ya. Sebelumnya memang kita sudah
di Asia sebelum masuk S2 STTS. Gitu, Di Asia sampai sekarang betah di Asia gitu. Berarti ini para kaum loyalitas nih Pak, memiliki loyalitas tinggi nih. Iya Bu. Jadi saat ini saya di Prodi Teknik Informatika, kebetulan dipercaya untuk menjabat Kaprodi juga di para pejabat ini berarti kan? Wah, saya bicara dengan para pejabat di ITB Asia ini. Penjahat, Bu. Penjabat. Gitu ya Pak, terus Pak. Oke, mungkin ketika waktu itu memang ya tuntutan lah Bu, yang memang di S1 memang harus S2. Oke. Walaupun memang sebelumnya saya sudah S2, cuman secara ini keilmuannya mungkin belum sesuai dengan yang prodi jadi sudah ini. S2 dulu Pak? Iya, dulu sudah S2 dulu tadi. Gitu. Memang saya harus memperdalam ilmu komputer, jadi saya harus S2 yang jurusan komputer gitu, Bu. Komputer juga. Iya, Bu. Wah, ini memang jagoan separa sekolah ini ya. Satunya sudah menunggu kapan S3, yang satunya lagi sudah S2 2 kali gitu ya. Ini gila sekolah ini berarti. Tidak ada terlambat ya Pak ya untuk kita terus memperdalam ilmu kita. Oke Pak, saya lanjutkan. Ini tadi sudah memperkenalkan diri ya. Nah, sekarang ini saya akan bertanya lagi Pak ya. Bapak Ibu semua. Nanti mungkin dimulai dengan urut yang sama aja ya, dari Bu Rina, kemudian Pak Samsul, Pak Danang, dan Pak Zainal ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Pak, jadi yang tadi juga sudah disebut-sebutkan juga, apa sih sebenarnya kuliah S2 itu manfaatnya apa? Entah itu bagi keilmuan, entah itu juga bagi pribadi sendiri. Nah, itu apakah bisa disampaikan di sini? Ya, manfaat kuliah S2. Monggo Bu Rina. Oke. Kalau bagi saya Bu ya, kebetulan saya itu saat ini kerja di Institut Asia, saya S1-nya lulus dari Institut Asia gitu ya. Jadi rasanya itu saya kayak katak dalam tempurung gitu, Bu. Jadi begitu saya mengambil studi di STTS, jadi saya itu mendapatkan banyak hal baru gitu ya, membuka wawasan saya, membuka banyak hal. Ternyata cara belajar dan sistem pendidikan itu tidak hanya kayak yang ada di Institut Asia gitu. Jadi memberi banyak wacana baru kepada saya itu dari sisi pengalamannya Bu ya. Kalau dari sisi keilmuannya juga tentu saja sama seperti tadi Bu. Jadi selama ini mungkin dulu dosen saya di Institut Asia, sekarang kan jadi partner saya gitu Bu ya, karena saya juga sekarang sebagai dosen juga gitu. Jadi secara keilmuan kita ya kayaknya belajar bareng itu ya itu aja gitu ya. Jadi begitu kita studi di STTS, ketemu banyak dosen-dosen baru yang sangat luar biasa dengan ilmunya yang sudah jero gitu ya. Dibanding dengan kami waktu itu yang pemahaman kami ternyata tidak sedalam itu gitu. Nah, meskipun S2 itu cuman 2 tahun, tetapi keilmuannya kemarin sampai saat ini sangat membantu kami dalam pengajaran gitu ya. Jadi yang dulu misalnya mata kuliah kecerdasan buatan gitu ya. Dulu isinya hanya sebatas A sampai D saja gitu ya. Setelah kami kuliah di STTS, wah ternyata kok ada yang sampai lebih dalam lagi. Akhirnya kita update lagi materinya, kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu Bu. Banyak hal sih yang kita dapatkan dan juga membantu kita untuk memperbaiki apa yang ada di Institut Asia. Oh gitu. Seperti itu. Alhamdulillah ya kalau ilmunya bisa bermanfaat ya Bu ya. Ya, amin. Ya, sekarang terima kasih Bu Rina. Pak Samsul, bagaimana Pak Samsul? Apakah manfaat terima kasih Bu Enda. S2? Memang ya kurang lebih dengan yang Bu Rina sampaikan itu hampir sama. Jadi intinya cara pandang saya, mindset saya itu berubah ketika setelah dari STTS gitu Bu. Yang dulunya saya itu begitu paham tentang ya core bidang keilmuan di komputer ini. Tapi begitu kita dari STTS banyak kali yang kita dapatkan Bu. Ya ilmu-ilmu baru, ya kan kita ketemu dengan banyak
teman-teman juga dari dosen dari kampus Lamongan, dari kampus Kediri, dari luar Jawa, banyaklah. Kita banyak manfaatnya juga ketemu teman-teman gitu. Kita kan bisa penelitian dan juga penelitian ilmu yang saya dapatkan dari STTS ya saya pakai juga penelitian gitu. Itu sih intinya, Bu. Jadi banyak sekali terutama pada saat kita kan kuliahnya hari Minggu aja ya, Bu, full sehari-hari. Sabtu Minggu, Pak. Jadi ada kesan tersendiri. Jadi seharian di STTS. Kemudian pada saat kita ya otomatis membentuk juga kepribadian kita pada saat apa sih yang enggak kita punya di institusi ya, kita ambil dari STTS. Oh, ini kayaknya bagus ini. Ya banyak hal yang kita pakai, kita dapatkan di STTS, kita pakai di kampus kita, pola pembelajaran kita, dan banyak hal. Intinya itu, Bu Endang. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Pak Samsul, nggih, monggo Pak Danang. Apa ada manfaat kuliah S2? Kalau dari saya sih sebenarnya kurang lebih sama ya, sama yang diceritakan sama Bu Rina sama Pak Samsul. Nah, contohnya simpelnya gini, kalau dulu waktu kuliah S1 kita belajar AI gitu ya. Jadi cuma sekedar kalau dianalogikan tuh kayak itu loh ada makan, udah makanan sendiri. Modelnya kayak gitu. Cuma ketika saya belajar AI, yang ngajar Pak Gun, nulisnya nggak selesai-selesai, papan bisa bolak-balik atas bawah gitu. Rasanya kalau nggak masuk sehari aja udah kehilangan materi itu udah nggak pernah masuk 4 pertemuan gitu loh, Bu. Kalau sekali aja nggak ketemu Pak. Udah sekali ya. Iya, ketinggalannya banyak sekali. Dan model pengajarannya Pak Gun itu kayak nggak cuma sekedar itu loh, itu ada nasi, ada lauk makan, nggak gitu. Cuma ini piring, ini nasinya, ini lauknya. Kamu kalau mau minum ambilnya di sini. Jadi kayak terstruktur ngajarnya gitu loh. Dan itu yang jujur aja buat saya pribadi kesannya buka mindset saya. Oh, ternyata kalau dulu saya di S1 belajar AI cuma karena kalau dulu waktu S1 ya dosennya lebih sibuk dengan ngomong sama whiteboard-nya gitu loh, Bu. Nggak ke kita gitu. Nah, kalau Pak Gun kita baru mikir agak melengah gelambiar dikit itu udah digebrak duluan mejanya. Ayo berhenti dulu, waduh. Fokus lagi gitu. Terus sampai dan jujur aja, Bu. Iya. Tapi jujur aja. Akhirnya buat saya sendiri waktu balik ke Asia itu saya menggunakan role model ya otomatis cara pengajaran yang seperti diajarkan oleh Pak Gunawan sendiri gitu loh. Karena saya sendiri merasakan efek dan impact-nya gitu loh. Kalau ngajar tuh harusnya seperti ini, detail, kemudian benar-benar dalam ngasih contohnya. Jadinya ya sampai sekarang masih jadi role model favorit saya sih, Bu. Gitu. Oke, terima kasih. Nanti saya sampaikan ke beliau, Pak. Yang masih terkenang. Iya. Iya, matur nuwun Pak Danang. Silakan Pak saya. Terima kasih. Kuliah dan manfaat S2 bagi Bapak. Terus terang memang kuliah S2 tentang di STTS ini sangat bermanfaat. Jadi sudah diceritakan oleh Bu Rina, Pak Samsul bahwa kuliah di STTS ini memang agak berbeda ya. SNM berbeda itu dari cara pengajarannya berbeda, dari lingkungannya juga berbeda. Nah, jadi dari situ kita banyak belajar cara mengajarnya, materi yang diajarkan, dan lingkungannya, teman-temannya. Ini banyak sekali pengalaman yang kita dapat gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang dari kampus lain tadi yang Pak Samsul ceritakan, oh banyak ini dari kampus di Sidoarjo, di Surabaya, di Kediri, di Lamongan, dan banyak sekali. Kita sering kali ngobrol bareng, sering tukar pikiran, sehingga dari situ kita juga banyak menambah pengalaman ya, tidak hanya sekedar dari pergudanya saja, tapi pertemanannya juga bertambah dan menambah pengalaman juga. Begitu, Bu ya. Hingga gini ya, Pak ya. Pertemanan dengan yang lain dari kampus Kediri, dari dosen-dosen di Malang, di mana lagi Kediri, Malang, Lamongan, Jombang ya. Iya. Ya tetap berlanjut, Bu. Jadi kita tetap komunikasi, tetap kalau ada suatu mungkin berhubungan dengan jurnal, berhubungan dengan
penilaian Java dan sebagainya, kita tetap komunikasi masih Gitu tetap ya. berlanjut gitu. Jadi nggak putus sampai kita lulus, nggak putus, tapi tetap berlanjut gitu, Bu. Gitu. Kalau pas mudik ke Kediri, saya juga selalu diminta mampir, Bu, ke Budia, ke Pak Ari. Budia, Pak Ari, terus Bu Retno ya. Pak Ari, Eka, Bu Retno Lamongan. Iya. Ini Budia lagi pelatihan di Malang sekarang, Bu. Oh gitu ya. Ya, karena teman-teman tuh yang mampir ke Asia, teman-teman Iya, kita. ini sebaliknya gitu. Iya. Alhamdulillah masih terus terjalin ya silaturahminya. Iya, Bu, masih. Oke. Nah, ini Pak sudah dijawab semua tentang motivasi tadi ya, motivasi ya, manfaat dari kuliah Bapak di S2 di STTS. Nah, sekarang sebenarnya Pak ketika sebelum kuliah di STTS ya, S2, itu sebenarnya siapa yang memberi motivasi? Kenapa Bapak-bapak ini harus S2? Kenapa kok enggak sudahlah cukup dengan S1 gitu ya. Nah, kenapa kok harus ambil S2? Monggo, Bu Rina. Sebenarnya motivasi utama ya karena tuntutan, Bu ya. Kita sama-sama tahu ya. ya. Pacar ya, dari mantan pacar ya, Pak ya. Tadi kayak Pak Danang tadi dari mantan pacar ya. Iya. Ya, sebenarnya tuntutan utama ya karena adanya aturan yang menuntut bahwa memang kita profesi dosen yang ngajar S1 ya pendidikan minimal S2. Sebenarnya yang pertama itu. Tapi di balik itu gitu, kalau dari saya pribadi itu saya sangat suka belajar, Bu ya, meskipun kadang juga tidak bisa all out gitu belajarnya, tetapi kalau ada kesempatan ya saya sangat senang sekali. Terlebih lagi waktu itu suami saya juga sangat mendukung gitu ya. Mumpung anak-anak masih kecil wes sekolah ho. Sekarang pun masih mumpung anak-anak masih kecil sekolah ho gitu ya. Gitu. Tapi ya di samping itu kalau kayak sekarang kita mau S3 kan juga mikir juga tanggung jawabnya di kampus dan sebagainya itu, terus sama Bu Rektor sama atasan juga kayaknya rekomendasinya juga masih agak susah kalau harus keluar kota, kalau harus ini gitu, Bu. Tapi pada waktu itu kita didukung, kalau saya didukung oleh suami saya, terus dari kampus juga sangat mendukung karena 100% kita dapat beasiswa juga dari kampus, pergi bersepuluh berkuliah di STTS gitu ya. Jadi waktu itu dosen kami belum sampai 20 orang, Bu. Jadi pada waktu berangkat 10 orang itu ya karena memang tujuan kampus ya sebagai aset gitu ya. Karena nanti ke depannya kalau misalnya harus S2 dan mayoritas dosennya itu belum S2 kan akan jadi masalah gitu, Bu. Jadi awalnya dulu ya memang karena tuntutan kita ditugaskan, karena berangkat bersepuluh waktu itu ya saya merasa tidak berat juga gitu ya. Banyak temennya berangkatnya bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng gitu ya. Berangkatnya satu mobil diisi 10 orang gitu ya, dempet-dempetan gitu. Ya. Mobilnya Pak Sunu ya? Mobilnya Pak Sunu gitu ya. Ada corona, Bu ya, kalau ada corona enggak boleh. Iya. Habis itu di tol bannya lari sendiri. Macam-macam, Bu, ceritanya. Seru-seru banget gitu. Tapi ya semua itu terlewati dengan kita tetap bahagia itu karena kumpul-kumpul bareng bersepuluh, semua dihadapi oleh bersepuluh orang gitu. Iya, sekata ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih tetap setia di Asia. Oh, gitu. Gitu. Jadi itu, Bu, ya. Iya, matur nuwun, itu motivasi kenapa harus S2 ya, Pak ya. Bu ya. Nah, monggo Pak Samsul. Ya, kenapa kok harus ambil S2? Ya, Bu. Jadi untuk motivasi saya melanjutkan S2 itu sebenarnya kalau dari saya pribadi ada keinginan sebenarnya, Bu, untuk melanjutkan, tapi belum tahu akan saya laksanakan. Nah, kok pas kebetulan itu dari kampus nawarin juga. Nah, sebelum itu ada keinginan dari saya untuk kuliah. Nah, dari kampus menawarkan ya seperti yang disampaikan Bu Rina, beasiswa penuh 100%, ya kuliah tadi. Oh iyalah, boleh dicobalah ini. Jadi
ya ternyata memang betul ya kita kalau saya rasakan sendiri memang ya tidak ada ini apa namanya ya menjadi salah satu kampus yang komputer yang baik lah di mana di Surabaya, di Jawa Timur yang ada S2-nya itu. Nah, yang nggak salah pilih lah. Banyak yang kita dapatkan. Saya punya ini Bu sebenarnya apa namanya hal spesial saya kuliah di STTS itu Bu. Yang sampai saat ini masih saya simpen. Jadi waktu kuliahnya Pak Gun dulu itu, ya kuliah salah satu murid saya sih sebenarnya Pak Gun. Jadi Pak Gun itu kan hanya memberikan soal ini Bu, yang bila di total jumlahnya bila benar semua itu lebih 100 nilainya, bisa 110, 120. Nah itu ya bukan sampah Bu ya. Sorry ya Bu Rina ya. Biasanya Bu Rina ini paling jenius Bu di antara kita bersepuluh ini. Tapi saya waktu itu kok mendapatkan nilai tertinggi Bu. Sampai sekarang lembarannya itu masih ada insya Allah Bu. Tersimpan di rumah. Lembar jawabannya Pak ya. Luar biasa. Iya, lembar jawaban masih ada. Ada tulisannya Pak Gun ini. Dilaminating Pak, dilaminating Pak. Dilaminating. Dijadikan laminating ya. Seman tuh kok Dana. Jadikan SKPI Pak, surat keterangan benar jasa ya. Bukti otentik itu Pak. Ya banyak kesan kita. Gitu. Iya. Bukti otentik ya. Ya kalau keinginan nanti lanjut, insya Allah pasti ada. Ya. Tapi masih mencoba untuk menata hati, menguatkan niatnya lagi untuk kuliah. karena sudah beda lagi sekarang kan ya, kalau dulu masih belum ada masih belum punya anak, sekarang harus mikirkan sekolah anak dan lain sebagainya. Melanjutkan lagi insya Allah kalau keinginan pasti selalu untuk belajar, untuk upgrade keilmuan kita. Itu Bu Endang. Terima kasih Pak Samsul. Nah, menika Pak Danang, monggo Pak Danang, apa yang menjadi motivasi kenapa harus kuliah S2? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan Bu ya. Kalau sebenarnya yang jadi motivasi ya karena beasiswa penuh dari istri itu. Terus yang kedua karena dulu sebelum kuliah kan saya buka bengkel Bu ya. Jadi lebih ke wira swasta. Kemudian ngobrol sama istri juga. Ya kita ngobrol-ngobrol kalau ternyata investasi yang baik juga nggak hanya investasi dalam bentuk material, cuma investasi yang baik juga investasi ke diri kita sendiri gitu. Karena kalau akan jauh lebih berkembang kalau kita investasinya ke diri sendiri. Itu sebabnya karena motivasi tersebut ditambah perintah dari Ibu Suri ya. Ibu Suri kebetulan ibu mertua, bapak mertua juga. Jadi ayah, papa mama saya juga akhirnya ya final deh, akhirnya harus S2 gitu. Jadinya ya itu tadi kan yang survei ke STTS pun sebenarnya juga istri Bu. Saya terima jadi tuh yang daftar juga istri. Pokoknya saya terima wes kuliah berangkat sudah. Karena jujur aja dulu saya agak ragu-ragu karena saya kan D4 tuh ya. Bukan S1 ya. Karena takutnya apa bisa D4 ke S2 gitu. Ternyata istri kita bisa kok wes berangkat aja kuliah. Ya udah, berangkat sudah Bu. Nah, di sana saya ketemu dengan teman-teman hebat ini Bu. Bu Rina, ketemu Pak Samsul, ketemu Pak Zainal. Akhirnya kadang-kadang juga jadi teman seperjalanan. Ya sama yang diceritakan Bu Rina tadi. Di perjalanan ada ceritanya berhenti tiap pom pernah Bu. Berangkat pagi pulang nyampe Malang pagi lagi pernah juga. Wah, ada. Tapi ya serunya di situ. Jadi kalau nggak gitu, sebenarnya kalau misalnya karena motivasi dari rumah sudah ada, cuma kalau kita nggak punya teman-teman yang mendukung kita juga untuk menjalaninya juga pastinya agak berat juga. Ya kebetulan teman-teman kan satu tempat kerjaan, kemudian juga sama-sama berangkat pagi pulang pagi juga, jadinya di situ juga motivasi diri juga, wes ayo nang bareng-bareng lah gitu. Itu sih Bu. Oke, matur nuwun Pak Danang informasinya. Pak Zainal Arifin, Assalamualaikum. Iya Bu.
motivasi kuliah S2 di STTS. Yang pertama ada tuntutan ya Bu ya, tuntutan. Yang kedua kesempatan Bu ya. Tuntutan memang tadi di awal sudah saya ceritakan sebenarnya memang sudah S2 sebelumnya, tapi manajemen waktu itu ya. Sehingga ketika saya ngajar di Asia yang memang home base saya TI, kok kurang pas gitu ya. Sehingga memang pengen kuliah mendalami tentang ilmu komputer gitu Bu ya. Nah kebetulan memang ada kesempatan yang diberikan oleh Asia untuk kuliah yang sesuai dengan keinginan saya tadi. Wah, jadi pas ya, cocok kan, keinginan disambut dengan kesempatan ini. Akhirnya jadilah ke Asia ya. Mungkin itu motivasi sebenarnya itu tadi, pengen memperdalam sehingga apa yang diajarkan ke mahasiswa bisa sesuai dengan ilmu yang sebenarnya. Mungkin pada saat S1 tadi yang sudah diceritakan Bu Rina, ceritakan Pak Danang, mungkin memang belum sepenuhnya dikupas gitu kan. Ketika masuk ke STTS benar-benar dikupas ini keilmuan komputernya ya. Sehingga memang kita dapat banyak lah dari situ gitu Bu. Sehingga kita bisa ajarkan yang lebih juga ke mahasiswa kita. Mungkin itu Bu. Oke, Inje matur nuwun ini cerita-ceritanya. Nah, sekarang saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Wah, ini ada kuis ini pertanyaan berikutnya. Sampai dapat 120 lagi Pak ya nanti di seperti Pak Samsul. Nah, ini Pak Samsul dapat 120, saya dapat 110 kok Bu. Oh gitu ya. Masih di atas 100. Tapi tadi yang menjadi terkenang oleh Pak Samsul karena bisa mengalahkan orang jenius tadi Bu, katanya Bu ya. Bisa saja Pak Samsul bercanda Bu. kok Bu. Anu loh Bu, sempat emosi itu beliaunya karena ada satu mata kuliah yang kalah itu. Oh gitu ya. Apa bisa dilanjut sekarang Pak ini Pak? Oh iya. Bisa, monggo. Ini berikutnya Pak. Nah sekarang itu kan secara general, sekarang itu ke pribadi untuk dosen ya. Nah mungkin bisa ceritakan sedikit tentang apa tesisnya dan yang menjadi dosen favorit bagi Bapak Ibu pribadi ini siapa? Monggo. Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Endang. Judul tesis saya itu tentang ekstraksi rule dari JST gitu ya. Jadi gambaran umumnya adalah kita semua sama-sama tahu bahwa yang diolah di dalam jaringan saraf tiruan itu adalah inputannya angka, keluarnya angka gitu ya. Sama sekali kurang user friendly untuk dimengerti manusia gitu Bu ya. Jadi waktu itu saya mengangkat untuk ekstraksi rule, jadi dari angka-angka itu diubah dalam bentuk aturan konjungsi gitu ya, if then rule gitu. Nah, tesis ini sangat cukup melekat erat pada saya gitu ya. Karena pengerjaannya memang dulu benar-benar butuh perjuangan gitu ya. Jadi saya sempat mengajukan, ya belum sampai ikut proposal, seminar proposal, tapi saya sempat mengajukan beberapa kali ke Pak Gun dan ditolak gitu. Pak Samsul yang waktu itu sampai ingat sampai sekarang, mungkin Anda mengada-ngada gitu ya Pak Sam ya. Lebay, kalau istilahnya lebay gitu ya. Jadi beberapa tema yang ide yang saya sampaikan ke Pak Gun waktu itu memang ditolak gitu ya, dan dianggap saya mengada-ngada, itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Dan akhirnya pilihan terakhir ya di ekstraksi rule ini. Tantangannya adalah karena tidak banyak jurnal ataupun penelitian teman-teman peneliti dari Indonesia yang mengangkat tema tentang ekstraksi rule gitu. Jadi dari luar pun juga tidak terlalu banyak juga waktu itu saya nyari gitu ya. Jadi ada beberapa referensi jurnal yang saya gunakan itu, tapi tidak kebanyakan itu secara umum aja, konsep secara umumnya gitu. Jadi teknis detailnya itu benar-benar saya harus memahami sendiri, dan ya harus dicoba berkali-kali gitu ya. Ditambah dengan spek komputer yang tidak mumpuni Bu waktu itu Bu. Ya. Terus sekarang balas dendam Bu, kan sudah dekan ya, nanti cari beli komputer yang amin. yang paling mumpuni. Terus cerita serunya dulu itu Bu, wah cerita serunya. Ternyata keluar ini keseruannya ya. Jadi setelah
kami semua berjuang mau ikut seminar proposal bolak-balik Surabaya gitu. Waktu itu istrinya Pak Samsul hamil muda, Bu. Wah, tiap berangkat, tiap pulang gitu kita godain. Wah, iya, masa nanti apa iki jenenge nyidam, beli no ini gitu, terus digodain macam-macam, Bu. Gitu. Setelah saya proposal judul, terus revisi proposal judul 2 kali, saya revisi sama Pak Samsul berdua aja ke Surabaya. Dan pulangnya saya itu masuk angin, Bu, gitu ya. Setelah seminggu nggak sembuh, 2 minggu nggak sembuh. Ternyata saya juga sama hamil dan usianya sama. Dan usia kandungannya sama dengan istrinya Pak Samsul. Gitu. Jadi nyidamnya sama-sama. Ya, jadi hasilnya setelah saya seminar proposal judul jadinya langsung mandek, Bu, karena saya tahu hamil, nggak tahu waktu itu kenapa. Terus akhirnya saya drop, nggak pernah ke kampus ke STTS lagi. Akhirnya lulusnya saya agak telat, Bu, karena ya waktu itu ya. Karena hamil ya dia. Nah, tapi begitu usia kandungan sudah cukup besar, saya sudah sehat gitu ya, sudah lebih fit lagi. Ya, sudah lebih fit. Saya datang ke kampus menemui pembimbing saya Pak Gunawan waktu itu. Pak Gunawan malah bilang, untuk apa Ibu ke sini gitu ya. Tadi sudah mengada-ngada, sudah pulang saja. Bapak, saya mau konsultasi tentang proposal judulnya yang kemarin gitu. Udah Ibu pulang saja, konsultasinya semua lewat email gitu, Bu. Jadi saya udah jauh-jauh datang ke Surabaya, baru duduk udah diusir pulang gitu ya. Udah dikonsultasikan lewat email saja. Ibu hamil gini, udah pulang gitu. Saya disuruh pulang. Oh, jadi karena tahu hamil itu tadi. Karena tahu hamil, ya terus kemudian ibu disuruh konsultasi lewat email aja gitu. Iya. Kan brojol gitu. Mungkin ya. Brojol ya. Jadi akhirnya akhirnya beneran, Bu, saya menyelesaikan tesisnya ya setelah saya melahirkan. Setelah saya melahirkan, anak saya belum berusia 3 bulan, mungkin waktu itu saya sudah bolak-balik ke Surabaya, sampai akhirnya sama Pak Gun dikasih kesempatan, Ibu silahkan mengumpulkan berkas untuk ikut ujian tesis 1 besok gitu ya, terakhir besok gitu. Saya yang benar-benar berangkat dari Malang itu subuh, berangkat dari Malang itu sebelum subuh, pulang lagi ke Malang itu dini hari besoknya gitu ya. Nyelesain tesis di kampus waktu itu barengan sama Pak Broto, sama Pak Riki juga. Pak Riki itu dari mana ya? Pak Riki dari Situbondo. Ya, sama Bu Retno itu ya. Jadi sama teman-teman 24 jam lebih di kampus gitu. Sampai kita ngumpulkan berkasnya ke BAA itu jam berapa ya? Jam 1 pagi mungkin baru kita kumpulkan. Iya. Jam 1 pagi baru kita kumpulkan dan baru pulang gitu ya. Kalau masalah itunya nggak masalah, Bu, tapi sebagai ibu yang habis melahirkan ya 30 jam di kampus. Nah, dan ASINya waduh itu yang sakitnya luar biasa, Bu. Jadi itu yang paling terkenang, Bu. Iya, jadi pada waktu pulang akhirnya saya dari Surabaya sampai Malang itu tidur wes menahan sakitnya. Tahu. Iya, Bu, bisa bayangkan, Bu, saya juga sampai di depan rumah gitu. Itu, Bu, dan alhamdulillah pada waktu anak saya usia 7 bulan saya wisuda. Ya, alhamdulillahnya. Nah, itu bisa jadi cerita untuk anak putrinya nanti, Bu, putra putrinya. Iya, Bu, benar, Bu. Pengorbanan seorang ibu. Ini matur nuwun Bu Rina, monggo Pak Samsul. Loh, tadi belum, Bu, siapa dari dosennya favorit? Dosen favorit, Bu. Sebenarnya semua favorit, Bu, gitu ya. Lagi Bu Endang gitu ya. Bu Endang itu lemah lembut, suka membantu gitu ya. Kalau Pak Gun juga pasti favorit karena itu tadi yang sudah disampaikan sama teman-teman. Jadi saya selain karena dosen pembimbing saya, beliau juga memberikan banyak ilmu dengan gayanya sendiri gitu ya. Seperti yang diceritakan Pak Danang, Pak Gun itu ngajarnya sebenarnya kan tekniknya konvensional, Bu. Ya, tekniknya sangat konvensional ya, nulis, ya menjelaskan satu persatu, tapi ternyata tidak semua yang konvensional, yang kuno itu kan ternyata
tidak baik gitu ya. Nah itu yang saya lihat dari Pak Gun, ini orang ini sangat konvensional ngajarnya tapi begitu melekat di hati mahasiswanya gitu. Itu yang cukup luar biasa, Bu. Terus ada juga Bu Francisca ya. Bu Francisca ini beberapa kali juga setelah saya lulus ketemu pas ada workshop pelatihan gitu. Beberapa kali juga ketemu gitu. Jadi ya saya belajar banyak hal, apalagi pada dosen-dosen muda juga. Waktu itu ada Bu Esther, ada Bu Melita. Itu saya melihat, oh ternyata keren ya, masih muda sudah bisa ngajar S2. Nah itu juga menjadi motivasi buat saya sih waktu itu, Bu. Jadi kalau saya sih semua dosen saya cukup kagum gitu, tapi ya tentu saja yang paling ingat dan melekat ya Pak Gun. Oke. Injih, matur nuwun Bu Rina. Monggo Pak Samsul sakmenika. Nggih, terima kasih Bu Endang. Jadi kalau tesis saya Bu, ini berhubungan dengan selama ini mata kuliah lalu saya ampu di kampus kita sih Bu. Saya kan di sini mengampu, kebetulan juga saya membimbing tim robot. Jadi karena keseringan saya main dengan, akhirnya tesis saya ya saya coba untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan robotik ini. Akhirnya saya pilih suatu metode, jadinya judul tesis saya itu pencarian land follower mobil robot menggunakan metode Q-learning. Nah, metode ini jarang sekali yang membahas sama dengan Bu Rina tadi. Jadi literatur sangat terbatas, kebanyakan ya masih dari luar literaturnya. Nah ini jadi salah satu motivasi saya juga itu adalah menggabungkan antara robotik dengan kecerdasan buatan. Jadi kalau sebelumnya ini robotik murni ya kita pakai cara pemrograman biasa. Ya begitu kita dapat ilmunya dari STTS ini, saya mencoba menggabungkan kecerdasan buatan dengan robot yang sudah duluan saya dalami. Jadi ini salah satu yang kita dapatkan, Bu. Jadi kita bisa membuat robot kita agak lebih cerdas sedikit gitu. Nah, kalau dosen favorit saya ya semuanya favorit sih, Bu. Ya, saya kenal Bu Enda, Pak Arya, Pak Gun, Pak Yosi, kemudian Jun, ya banyak sekali. Tapi ya yang paling terkesan itu ya Pak Arya sama Pak Gun sih. Bu Endang juga. Bu Endang karena suka membantu kita. Pak ayo Pak, kita selalu didorong. Ayo Pak segera selesaikan ini. Ya, mungkin itu aja sih Bu saya. Nggih, matur nuwun Pak Samsul. Nggih, monggo Pak Danang. Nggih, Bu. Kalau untuk judul tesis saya dulu ini penerapan algoritma genetika untuk penyelesaian puzzle fill-in puzzle. Nah itu ceritanya dulu saya lupa Bu, ada dosen siapa ya, namanya Pak siapa ya? Dia dulu ngajarin kami game playing. Pak Hendrawan. Bukan kelihatannya Bu. Pak Lukman, Pak Jun, Pak Johan. Ngapunten, tiangnya pun tadi sepuh terus damel kacamata, sukanya pakai helm ini dibuka kancing dua gitu loh. Celananya agak ngapret, necis gitu lah orangnya. Siapa sih, lupa saya. Pak siapa itu? Saya lupa. Nah, gara-gara orang itu Bu, saya mikir wah ini game playing seru nih kelihatannya. Terus ketambahan dari AI-nya Pak Gun, akhirnya pakai genetik itu. Nah, kalau sebenarnya dalam proses pengerjaannya dulu sebelum milih pakai puzzle itu saya ngajukan ke Pak Gun, Pak kalau misalnya gamenya Halma gimana? Game Halma cuma game playingnya Halma kita selesaikan pakai genetik gitu. Ya sama dengan Bu Rina, Anda ini mengada-ngada gitu. Nanti selesainya 3 tahun sampean dia. Waduh. Oh ya udah Pak cari yang lain dah gitu. Akhirnya ketemu yang fill-in itu. Nah, cerita lucunya mungkin ini beberapa teman-teman juga sudah paham ceritanya, Bu. Jadi waktu pengerjaan tesis, saya kan masih di bengkel kebetulan itu belanja spare part. Mau pakai. Oh, iya. Kemudian ada yang
ada yang ngirim WA gitu loh Bu. Nah, kebetulan itu saya habis ganti HP, nomornya nggak kesimpen. Nah, ada yang tanya gini Bu. Silakan. Pak ini gimana tesisnya? Kok kelihatannya mandek gitu. Nah, saya pikir dari gaya penulisannya itu teman-teman kuliah gitu loh. Saya lupa Pak siapa yang rumahnya Gresik itu, yang agak gondol orangnya. Terus saya jawab gini, ya saya intinya sedikit curhat karena waktu itu Pak Gunawan kan agak susah ditemuin karena ada beberapa kesibukan. Dia cerita, ya dengan logat Malang Bu ya, aduh Mbok wis ini Pak Gun susah sekali ditemuin, nggak tahu kelihatannya paling ganti pembimbing aku karena nggak tahu Pak Gunawan ini agak susah ditemuin, udah apa namanya, pokoknya ceritain jelek-jelek gitu. Terus kemudian dibalas Bu, dibalas gini, ya sudah Pak, saya tunggu di kampus saja hari Rabu gitu. Loh, kok jawabnya gini ya? Saya lihat lagi ternyata nomornya Pak Gun Bu, Masya Allah. Waduh, mau biar. Waduh, itu teman-teman satu angkatan bilang, waduh Pak, sampean tekan pintunya STTS sampai orangane Pak Gun nek iso berangkang Pak. Udah itu rame teman-teman satu kelas ini. Waduh, iki piye aku gitu Pak ya. Akhirnya ketika ternyata sama Pak Gunawan sendiri. Iya, saya pikir tuh teman gitu loh. Akhirnya, waduh, iki gitu. Terus akhirnya ya udah Pak, ya begitu lihat, waduh salah Pak Gun ya. Saya akhirnya jawab, ya Pak Gun nanti hari Rabu saya ke sana. Hari Rabu ke sana itu terus terang Bu, mau buka pintu ruangannya Pak Gun tuh agak, aduh deg-deg ser gitu Ki. Wah ini bisa kena ceramah ini aku ini gitu. Ketika masuk, malah Pak Gunnya yang curhat Bu. Saya minta maaf ya, karena terus terang saja kerjaan saya di kantor agak banyak gini-gini. Oh iya Pak, waduh untung nggak jadi dimarahin. Terus orangnya juga beliaunya juga bilang, kalau misalnya Anda SMS saya nggak dibalas, telepon saya, kalau bisa teror saya sampai saya angkat. Beneran ini? Ya akhirnya saya teror beneran agar dibalas emailnya. Ya itu kalau ceritanya cerita lu ini baru berapa tahun ini Pak, baru terungkap. Aduh, kalau beberapa teman yang sekelas mungkin kalau cerita ini waduh sampai kepingkul-pingkul ketawanya Bu. Nah ya ini kan prodinya baru tahu jadi kepingkul-pingkul. Terus habis itu waktu ujiannya itu kalau nggak salah saya ujiannya itu dan tesnya waktu puasa. Jadi saya ngajak Bu Titan, ngajak Pak Budi yang teman satu kelas sama saya itu, terus Pak sampean CI. Akhirnya saya berangkat sendiri Bu. Udah pas puasa, yang jadi dosen, kebetulan dosen pembimbingnya saya dulu Pak Gun, pembimbing keduanya Pak Yosi. Yang uji Pak Arya Bu, Masya Allah, nggak kurang perfect lagi lah ini. Ya, tapi alhamdulillah ya Pak Gun meskipun orangnya keras, mau yang dimau kalau A ya A, cuma ketika dalam proses seperti itu bantu sekali, banyak sekali yang dia bantu sekali. Kemudian itu kalau nggak salah sidang satunya, ketika sidang duanya baru ketemu Pak Hartarto, Pak Jun, terus Bu siapa Bu yang sepuh itu, Bu Francisca. Saya lupa Ibu siapa, Bu Francisca, nggih, Francisca. Karena ya akhirnya alhamdulillah lancar sih Bu sampai lulus aja. Kalau untuk dosen favorit pertama ya Bu Endang pasti. Kalau habis mata ada saya yang jangan-jangan ini Pak. Oh enggak Bu, gini Bu, habis mata kuliahnya Bu Endang ceritanya lemah lembut gitu ya. Kemudian masuk Pak Gun, gebrak dah meja itu. Brak. Jadi sehari itu ada sepot jantung lah. Jadi kalau dosen favorit tetap Bu Endang sama Pak Gun. Insya Allah. Tuh. Oke. Ini matur nuwun Pak Danang yang ceritanya yang heboh ini. Baru terungkap ini. Moga-moga nanti di YouTube ini viral Pak. Merasa di depan dosennya sendiri. Gebrakan meja Pak Gun. Sama Pak Gun kena stop. Scroll ke atas, stop. Aduh, lucu. Oke. Monggo sekarang Pak Zainal Arifin. Oke, Bu. Oke, untuk tesisnya, ini karena pembimbing saya Bu Endang sendiri nih ya, mungkin ceritanya lebih tahu. Oke, sebenarnya awal-awal pada saat perkuliahan mau mengajukan judul itu, awalnya mengambil judul berkaitan dengan sistem pakar. Gitu.
ya sama dengan teman yang lain pada waktu itu memang oleh Pak Gun diminta untuk yuk teman-teman buat judul ya. Ya sama ini dimentahkan juga ya. Wah ini nggak cocok ini, mengada-ngada sama juga gitu ya. Dan akhirnya berkaitan dengan mata kuliahnya Bu Endang juga, akhirnya saya ambil PCP aja. Waktu itu saya ngambil tentang pendeteksian kayu gitu ya. Saya pilih Bu Endang ya mungkin waktu itu memang saya rasa Bu Endang bisa membantu saya untuk lebih cepat selesai gitu. Harapannya gitu ya. Jadi waktu itu Bu Endang menyampaikan bahwa ada pembimbing yaitu Pak Yosi. Saya bersyukur ada Pak Yosi karena dengan ada Pak Yosi saya ditambah ilmu ya jadinya ya. Yang awalnya saya hanya mengajukan satu metode, sama Pak Yosi ditambah satu metode lagi gitu. Jadi kerjanya jadi dua. Gitu. Tapi bersyukur karena Pak Yosi memberikan metode satunya lagi, saya jadi belajar gitu Bu. Nah pengalaman saya yang paling berkesan ya waktu mau mengajukan sidang ujian 1 kalau nggak salah waktu itu dengan Pak Danang, Pak Samsul, Pak Tria waktu itu ya. Jadi waktu itu memang secara laporan saya kira sudah oke. Tapi programnya memang belum 100%. Nah waktu itu saya curhat ke Bu Endang gimana ini sedikit kurang ini. Tapi kalau waktu 1 minggu saya kira cukup untuk menyelesaikan. Nah waktu itu Bu Endang yes oke, boleh maju. Tapi Pak Yosi belum membolehkan waktu itu. Wah gimana ini? Agak susah gitu. Akhirnya dengan bantuan Bu Endang, akhirnya Bu Endang menyampaikan ke Pak Yosi dan akhirnya Pak Yosi juga menyetujui dan akhirnya saya maju ujian 1. Itu yang paling berkesan. Kalau Bu Endang nggak membantu saya, mungkin saya juga agak telat lulusnya ya. Walaupun itu sudah telat juga lulusnya. Atas bantuan teman-teman yang memotivasi saya, ayo maju ayo bareng-bareng ya, biar nggak ketinggalan ya. Akhirnya saya menyampaikan ke Bu Endang seperti itu dan akhirnya Bu Endang membantu saya dan Pak Yosi juga menyetujui akhirnya maju dan bisa ujian sidang waktu itu. Indah pada waktunya. Gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau dibilang favorit ya pertama memang Bu Endang ya karena pertama pembimbing saya, yang kedua sudah membantu saya untuk ilmunya berkaitan dengan tes saya juga. Yang kedua emang ya Pak Gun yang memang difavoritkan oleh semua mahasiswa waktu itu ya memang gaya mengajarnya memang klasik sehingga terkesan di hati para mahasiswa gitu. Mungkin itu Bu Endang. Iya. Oke, terima kasih Pak Zainal. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kan sudah menjadi para pejabat ini Kaprodi, Pak Zainal Kaprodi Teknik Informatika, Pak Samsul Arifin adalah Kaprodinya Sistem Komputer, Pak Danang tadi adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Nah, kemudian juga Bu Rina sebagai Dekan Fakultas Teknik ya. Teknik atau teknologi, Bu? Teknologi, Bu. Oh, teknologi dan desain. Oh, teknologi dan desain. Oke, ya. Nah, dari pengalaman ini, Bu, apa kesan-pesan untuk yang menonton ya, yang menonton YouTube ini sehingga bisa termotivasi mungkin saatnya saya tidak hanya S1 tapi saya saat ini harus kuliah S2. Nah, mungkin monggo bisa di-share ya, bisa di-share supaya bisa memberi semangat pada mereka semuanya di luar sana. Pesan terakhir ini. Pesan terakhir di Zoom ini gitu ya. Oke, Bu Endang, terima kasih. Kalau dari saya ya belajarlah sampai ke negeri Cina. Dulu kita mau berangkat 10 orang gitu, Bu. Wah, STTS itu kan kampusnya orang Cina gitu ya. Belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Jadi benar berarti. Jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah cukup pandai, intinya itu. Jadi semakin kita mau belajar itu semakin banyak hal ternyata yang kita tidak tahu. Gitu. Kalau prinsip saya sih, Bu, harus dicoba, dilakukan, entah bisa atau tidak gitu ya. Yang penting kita bisa menyelesaikan, nggak harus selalu sangat baik gitu ya. Tidak harus selalu sangat baik, tidak harus jadi nilainya yang paling tinggi kayak Pak Samsul tadi ya. Tetapi
apa ini namanya, yang penting itu kita mau mencoba. Yang penting kita mau mencoba, kita ikutin prosesnya, kemudian kita coba untuk menyelesaikan. Apapun itu sebenarnya, bukan hanya untuk studi ya Bu ya. Untuk pekerjaan pun saya selalu berprinsip seperti itu. Jadi kalau di dalam studi apalagi, kesempatan itu nggak datang 2 kali, umur itu nggak bisa dibalik lagi, kita tambah muda lagi kan gitu ya. Selama kita masih punya umur, selama masih punya kesempatan, ya kalau ada kesempatan untuk belajar, bersekolah, ya harus dimanfaatkan gitu ya. Jangankan kita yang masih muda-muda, Bu Endang aja luar biasa kan, kayak saya lihat masih belajar terus seperti itu ya. Ya ini role model kita itu ya Bapak Ibu dosen yang di STTS ini masih terus belajar ya. Kita juga harus ikut belajar terus itu. Jadi intinya pesan buat semua teman-teman, semua adik-adik gitu ya, yang masih S1 dan belum berkuliah S2, bahwa semakin hari zaman itu semakin tidak menghargai ijazah istilahnya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu punya ijazah sarjana itu sudah sesuatu yang sangat wah, kalau sekarang punya ijazah sarjana itu ya sama kalau kayak kita dulu punya ijazah SMA gitu ya. Mungkin kalau kepingin lebih fokus mendalami satu ilmu, minimal ya harus S2. Minimal harus S2. Jadi kalau di Jawa Timur, kampus swasta, untuk S2 informasi ya, teknik informasi, ya paling rekomendasi STTS. Oke. Terima kasih Bu Rina. Monggo Pak Samsul Arifin. Terima kasih Bu Endang. Oke, untuk teman-teman semuanya yang nonton ini, video ini, jadi kalau saya itu sebenarnya dulu kan saya STM-nya itu sama juga dengan Bu Rina, Bu. Jadi STM itu anak STM Bu Rina itu. Oh gitu. Kebetulan juga sama elektro ya. Saya elektro Bu. Jadi saya lulus, ya. Pak Samsul masuk di STM. Oh gitu. Ya. Tapi sekarang Bu Rina ini apa namanya ya, istilahnya pindah haluan, nggak di elektro lagi. Jadi, saya tetap mendalami ya elektro. Jadi dulu awalnya sih kalau orang tua saya Bu itu memang jujur orang yang mungkin tidak menikmati mengenyam pendidikan gitu ya Bu ya. Jadi kalau orang tua saya, bapak saya itu tidak lulus SD gitu ya, SD aja nggak lulus. Tapi ya alhamdulillah anaknya masih diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang ya sampai sekarang ini. Nah, kemudian orang tua dulu waktu saya sekolahnya cukup sampai SMK aja lah. Nanti sudah kan SMK biasanya dibekali untuk kerja, nanti bisa kerja lulus gitu. Awalnya gitu Bu. Nah, begitu mau lulus itu ditawari mau lanjut kuliah kan. Ya nggih mboten napa-napa Pak. Kan gitu Bu. Ya, orang-orang desa gitu Bu. Jadi ya memang sama orang tua masih harus pakai kromo gitu. Oh. Hebat ya, masih menjadi lek Bapak kersa kula kuliah nggih mboten napa-napa sih. Akhirnya saya lanjut kuliah Bu ke D3 waktu itu. Nah, mau lulus D3 ditawari lagi Bu. Nah, lanjut kuliah ta. Mboten kerja riyen ta Pak. Loh, mumpung bapak iki sok biayai. Waduh. Ya, akhirnya orang tua langsung lanjut lagi. Ya jadi apa namanya pahlawan untuk saya pribadi lah Bu. Akhirnya saya lanjut ke D4 waktu itu di PENS di Surabaya. Nah setelah itu ngajar di Asia. Ya kalau dari keluarga memang saya selalu dituntut untuk kalau ada kesempatan kenapa tidak harus belajar, harus belajar. Karena menuntut ilmu ini kan ya sampai kapanpun nggak ada batasan umur. Kalau kita ada kesempatan ya kita harus raih pendidikan yang ya setinggi mungkin. Kalau zaman bapak dulu saya mungkin
SMK itu sudah setara dengan S3 sekarang. Tapi zaman sekarang ini kayak S1 itu kayak setara dengan SMK dulu. Ya, kalau pingin yang lebih tinggi lagi ya, maka ya minimal teman-teman semuanya harus ya kuliah S2. Kalau menurut saya salah satu kuliah ya pilihan bidang komputer ya STTS ya. Nanti bisa rasakan sendiri hal-hal yang akan didapatkan yang nggak pernah saya dapatkan sebelumnya. Bahkan di kuliah dulu waktu di D4 dulu saya nggak dapat di S2 STTS dapat. Gitu Bu Endang. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Samsul. Salam buat orang tua. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, berikutnya monggo Pak Danang. Oke. Nah, ini mungkin ada kalau Pak Broto juga nanti. Sebentar ya Pak Broto ya. Kalau dari saya sih Bu, karena kalau dari saya pribadi, kalau dari saya pribadi sih, ya itu tadi, karena investasi yang baik itu nggak hanya secara material, cuma investasi yang baik adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang paling baik juga, karena kita nggak tahu kita ke depannya seperti apa. Apalagi dengan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang ya. Kalau kita nggak nututi ya bahaya juga. Dan karena kebetulan saya sendiri dari keluarga pengajar Bu ya. Mama saya guru, mertua saya dua-duanya juga guru. Kalau almarhum papa dulu enggak deh, bukan guru sih kalau almarhum, dari kedinasan. Nah, dari situ akhirnya mungkin jadinya karma pala juga Bu. Karena sudah turunan pengajar, akhirnya ya mau enggak mau ya ngajar juga gitu. Dan ini sampai adik saya 2 ini di bawah saya juga ngajar semua, dosen semua, jadinya ya sudahlah gitu. Memang sudah targetnya seperti itu kelihatannya. Dan dapat istri guru ya Pak ya. Nah, istri guru juga. Berarti udah benar-benar keluarga pendidik nih Pak ya. Iya Bu. Jadi itu sih kalau dari saya Bu. Ini matur nuwun Pak Danang. Monggo Pak Zainal. Nah Pak Broto nanti ini diborong Pak Broto nanti di akhirnya. Monggo Pak Zainal. Bu. Jadi mungkin kalau cerita saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman ya, Pak Samsul yang memang diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk belajar, karena memang ada dari sisi materinya ada. Mungkin saya berbeda, jadi mulai S1, S2 ini enggak ada biaya sama sekali dari orang tua. Jadi orang tua memang dari sisi finansial kurang gitu ya. Jadi berarti ini hanya dari kemauan saya sendiri gitu. Jadi kuliah saya sebenarnya S1-nya telat Bu. Nah, saya harus kerja dulu untuk menabung untuk bisa kuliah S1 gitu. Jadi karena memang nggak ada biaya sama sekali dari orang tua, sehingga saya harus menabung untuk bisa kuliah gitu. Jadi karena waktu itu memang S1 juga saya rasa kurang apa ya, tidak cukup. Jadi harus kuliah S2 juga untuk mendalami ilmu tadi. Nah, mungkin motivasi mungkin yang bisa diambil dari teman-teman yang mungkin melihat video ini, ya mungkin jangan terpaku pada usia, pada waktu, pokoknya ada kesempatan belajar gitu, mungkin gitu ya. Nah, kalau saya sarankan, kalau image-nya ini sudah banyak terdengar di masyarakat kan, di STT kan susah gitu ya. Image-nya gitu. Tapi padahal enggak susah, Bu. Enggak susah. Buktinya kita bisa lulus gitu ya. Dan juga kita juga banyak pengalaman yang didapatkan di situ. Jadi mungkin teman-teman kalau mendengar dari luaran, wah jangan kayak saya susah. Wah, saya kira jangan diambil begitu aja ya. Masuk dulu baru terasa gitu ya. Masuk dulu biar terasa. Saya kira manfaatnya lebih banyak daripada susahnya. Mungkin itu Bu dari saya. Iya, matur nuwun Pak Zainal Arifin ya. Nah, ini tadi
Ini guys semuanya sudah kita wawancarai ya dari para alumni S2. Nah, ada salah seorang tokoh ini ya. Ini lakonnya, biasanya kan lakon menang buri gitu Pak ya. Jagoannya menang di belakang. Nah, ini ada Pak Broto ini yang baru muncul. Monggo Pak Broto sebagai penutup. Agak terlambat nih tadi. Iya, enggak apa-apa, hanya beberapa menit aja ya. Coba Pak Broto ini perkenalkan diri, nama, pekerjaan sebelum S2 dan sesudah S2, jabatannya sekarang apa, kemudian Bapak kenapa ngambil S2 di STTS, tentang tesisnya apa, dan sampai dosennya siapa yang menjadi dosen favorit. Monggo diborong. Diborong. Banyak sekali Bu ini. Nah, iya. Iya, monggo. Broto Purnomo. Nama saya Broto Purnomo Tripastyo. Pekerjaan dosen sama dengan Pak Samsul, Bu Rina, Pak Danang, dan Pak Zainal, dan juga Bu Endang. Awalnya mau masuk STTS itu gimana Bu ya? Tak kira itu kalau kuliah itu S2 ya cuma masuk, absen, lulus itu. Ternyata di sana banyak hal yang harus dipelajari dan ya banyak ilmu yang harus dipelajari, ilmu yang kita dapat. Awalnya yang kepikiran pokoknya masuk, absen, lulus, enggak. Ternyata karena kita harus belajar sungguh-sungguh, yang ngerjakan tugas, ngerjakan tesis dan seterusnya, dan itu bisa dijadikan cerita yang menginspirasi ke mahasiswa. Jadi sekolah itu tidak hanya datang absen, memang harus ada yang diperjuangkan, ada yang dikerjakan. Mungkin sama Bu Rina kita ngerjakan tesis Bu Rina ya. Berangkat pagi pulang pagi Pak ya. Pulang pagi. Berangkat pagi. Saya nggak tahu kalau Bu Rina waktu itu sedang menyusui. Saya nggak tahu kalau Bu Rina sedang hamil waktu itu. Jadi memang di STTS banyak ilmu baru yang kita dapat dan itu bisa kita ajarkan, bisa kita ceritakan untuk menginspirasi mahasiswa bahwa sekolah itu tidak semudah yang Anda bayangkan gitu. Ya enak aja yang kita pelajari. Tesisnya saya tentang apa dulu Bu ya? Tentang text mining. Jadi mencari tafsir dari sebuah ayat di Al-Qur'an. Waktu itu pengennya bahasa Arab, Bu. Saya masih ingat pengennya bahasa Arab. Tapi karena dosennya nggak bisa bahasa Arab, ya sudah, akhirnya bahasa Indonesia aja sama Pak Gun diminta pakai bahasa Indonesia. Dan waktu itu saya masih ingat Bu Endang ikut nguji saya. Ya, bagus di STTS, bagus. Artinya banyak ilmu yang kita pelajari. Jadi nggak rugi, harus bayar sekian juta, tapi pelajari ilmu baru yang bisa kita ajarkan. Mungkin itu aja Bu Endang. Ada ini Pak, ada kesan pesan, ada dosen favorit tadi yang mau bisa diceritakan, mungkin kayak bapak-bapak dan ibu tadi itu kan benar-benar heboh ceritanya. Terutama Pak Danang ini ya jadi fenomenal itu tadi ternyata ya. Ngerasani ya, dosen cerita yang berkesan di depannya. Oke, Pak. Cerita yang paling berkesan itu ya waktu ngerjakan tesis Bu Endang. Wah, ini luar biasa waktu ngerjakan tesis ini. Butuh perjuangan yang luar biasa. Tak pikir hanya ngetik-ngetik lulus gitu, ternyata juga harus ngoding. Ternyata harus ngoding, harus ngerjakan benar-benar, dan itu memang pengalaman yang luar biasa. Artinya selama S2 di sana itu semuanya bisa kita ceritakan ke mahasiswa. Saya dulu sekolah itu gini loh, Rek. Tidak semudah yang Anda bayangkan gitu. Memang orang sekolah itu gitu, harus belajar, harus tekun, harus ada yang dikorbankan. Gitu Bu Rina ya. Cocok. Dan saya yakin semuanya punya cerita yang unik waktu tesis ini, Pak Samsul, Pak Zainal, Pak Sunu. Ini mungkin teman-teman yang lain, teman-teman dosen yang akan bergabung S2, bisa aja ragu, langsung aja daftar ulang sekarang melalui saya. Sip. Nah, nanti kalau lanjut S3 juga sekalian di STTS saja. STTS. Itu Rina ya. Minta doakan supaya segera ada terbentuk S3-nya. Kami sedang menunggu dosen kami yang lulus dari Taiwan, Pak. Masih ada 2 orang yang katanya sih tahun ini mau lulusnya. Tapi belum pulang-pulang. Kapan rencana buka, Bu Endang? Mungkin kalau segera kita bisa mengajukan dan segera disetujui, ya 2021, Pak. Semoga sudah bisa ini 2021 atau paling lambat itu ya 2022. Itu artinya 2022 itu sudah boleh menerima mahasiswa gitu maksudnya.
Ya, mudah-mudahan seperti itu. Sudah menunggu lama ini Pak Broto, Bu. Iya. Nah, itu juga. Nah kan karena ini satu keluarga kan semua pengajar semua. Ini benar-benar yang paling penasaran. Angkatan pertama biasanya ada diskon itu, Bu ya. Iya. Semoga seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin karena ini sudah terlalu lama juga, takutnya juga memakan waktu untuk yang menonton maupun yang Bapak Ibu sekalian ada di sini. Nah, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Kami akhiri di sini. Semoga Bapak Ibu itu bisa melanjutkan keilmuannya yang tadi merasa bermanfaat. Kemudian juga Bapak Ibu merekomendasikan kepada mahasiswanya gitu ya, mohon bantuan kalau mau ambil S2 silakan ke STS. Ya, Bu. Seperti itu. Ya, Bu. Dan kami juga berharap semoga kami masih bisa konsisten dalam membagi ilmu kami semua. Ya. Seperti itu. Amin. Nah, mungkin kami akhiri Bapak Ibu ya. Nah, tapi enggak akhiri dalam ini kita akhiri recordingnya aja ya. Halo guys, saya sudah menyelesaikan percakapan ya dengan alumni dari ITB Asia Malang ya. Semoga nanti bisa memberi motivasi atau inspirasi kepada kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.